Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai matriks inverse. Dan kalau kita ingat ya, yang 2 kali 2 kan, dan sudah kita bahas di sub pokok bahasan yang sebelumnya, bahwa kita punya kalau ada matriks ya, bentuknya A, B, C, D, yang 2 kali 2 kan, kita punya AD dikurang BC. Dan itu yang kita sebut dengan determinan. Nah, pertanyaan umumnya setelah ini adalah mengapa sih kita perlu ada yang seperti itu, kan? Dan bagaimana cara mencarinya ketika ukurannya itu ya sembarang, tidak hanya 2 kali 2. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian determinan matriks. Jadi kita bagi menjadi dua. Pertama, kita masuk ke motivasinya terlebih dahulu. Jadi kita sudah tahu ya, matriks persegi A disebut matriks invertible kalau kita dapat menemukan matriks persegi lain yang tentunya ukurannya sama ya, sama-sama n kali n. Jadi kalau kita operasikan hasilnya jadi matriks identitas ya kan. Dan matriks identitas yang inverse-nya tadi itu tunggal dan kita sebut dengan matriks inverse. Jadi biasanya pakai A pangkat negatif 1 ini. Dan kalau ukurannya 2 kali 2, jadi kita bisa lihat ada bentuk tadi ya, AD dikurang BC. Syaratnya supaya dia punya inverse adalah AD dikurang BC-nya ini tidak sama dengan 0. Jadi bisa dilihat bilangan ini itu untuk mengecek ada tidaknya matriks inverse, kita tidak perlu mencari matriks inverse-nya seperti apa, tapi hanya ngecek bagian ini saja. Tentunya kan jadi lebih mudah kan. Jadi bagaimana melihat oh ini matriksnya punya inverse, ini tidak. Jadi tinggal cek bagian ini. Dan bagaimana kalau ukurannya n kali n ya. Jadi yang mana sih yang perlu dicek supaya kita bisa yakin bahwa matriks ini punya inverse atau tidak. Jadi berawal dari pertanyaan ini tadi. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita lihat dulu untuk kasus yang ukurannya 3 kali 3 ya. Jadi misalkan kita punya matriks invertible ini. Jadi ini ukurannya 3 kali 3 kan. Dan kita misalkan, jadi misalkan A11 ini tidak 0 dan juga ini tidak 0. Ya nantinya inilah. Pada dasarnya kan kalau kita menggunakan operasi baris elementer kan terserah tuh kan. Jadi andaikan yang bagian sini itu 0, otomatis ya nanti operasi baris elementernya yang lain kan yang kita gunakan kan. Jadi mudahnya seperti itu kan. Dan kalau misalkan ini 0 ya berarti nanti yang kita gunakan lagi ya yang lainnya kan. Jadi bisa kita lihat kalau kita otak-atik pakai OBE, dia akan menjadi matriks seperti ini dengan X-nya ini adalah yang di bawah sini. Jadi ini prosesnya tidak terlalu rumit, tapi ya tidak ini ya, tidak pendek juga. Jadi bisa kita operasikan biasa pakai OBE. Jadi OBE itu kan intinya kan kita punya di sini terus bawahnya dinolkan, terus ini bawahnya dinolkan kan. Jadi targetnya hanya itu saja, kita buat dia menjadi matriks segitiga atas. Dan kalau kita definisikan bilangan delta sebagai ini, nah kita bisa lihat untuk ngecek A-nya invertible atau tidak, ya tinggal melihat deltanya di sini. Jadi deltanya ini kalau misalkan tidak 0, nanti A-nya dia punya inverse. Ya, dan delta ini kita sebut dengan determinan dari matriks A yang ukurannya 3 kali 3 tadi. Jadi ini dapat dari mana ya? Dari kalkulasinya ini ya. Jadi dari OBE-nya ya sebenarnya. Dan menariknya adalah kita bisa hubungkan. Jadi kita hubungkan, ini kan rumit sekali ya. Masa iya sih mau menghafalkan bentuk seperti ini kan terlalu susah ya. Jadi kita bisa hubungkan ternyata dengan ya determinan matriks 2 kali 2 tadi ya. Yang AD dikurang BC tadi ya. Jadi ternyata kita punya di sini A11 kali ini, terus kita punya ya kan, ada A11 dikali ini ya. Jadi kita punya apa di sini? Kita punya dari 2 itu kan kita punya jadi A11 dikalikan apa? A22 A33 dikurang dengan A23 dikali A32. Yang ini adalah ya determinan dari suatu matriks. Matriks yang mana? Matriks yang
ketika kita hilangkan baris ke 1, kolom ke 1, nah ini jadi ya matriks itu tadi yang kita sebut nantinya dengan matriks A11 ya. Jadi ini adalah matriks yang kita peroleh dengan menghapus baris ke 1 ya kan, kolom ke J. Jadi A11 ini ya baris pertama, kolom pertama itu yang dihapus. Terus bagaimana dengan yang ini? Ya kita cek ya, A12 kan di sini ya. Jadi ini negatif A12 dikalikan di sini ada A21, A33 ditambah dengan kita punya di sini ya. Kita punya A12 ya, benar ya di sini ya. Jadi ini dikurang ya berarti ya. Jadi A23, A31 kan. Dan ini adalah determinan dari A12 ya. Jadi matriks yang baris pertamanya dihapus, kolom keduanya dihapus dari matriks A-nya ini. Jadi A21 itu ya intinya adalah A21. Intinya ini kita hapus, jadi tinggal sisa A21 ini adalah matriks ini ya, A21, A23, A31, A33. Ini yang A21. Terus yang terakhir kita punya A13 ini ya. Jadi kita punya kan ini A13 dikali apa ini A21, A32 dikurang A22, A31 ya. Dan ini adalah ini determinan A13. Jadi baris pertama kolom ketiga dari matriks A itu kita hilangkan. Jadi jauh lebih mudah untuk melihat ini daripada yang sebelumnya tadi ya. Jadi kita peroleh ini dan secara umum dengan metode yang sama, nah kita bisa lihat untuk matriks persegi yang ukurannya adalah N kali N. Jadi kalau ukurannya N kali N nanti, kalau misalkan kita gunakan ini tadi ya, jadi akan menjadi A11 kali determinan A11, sekali lagi, kapital ini adalah matriks yang baris ke I, kolom ke J-nya dihilangkan. Jadi ini baris ke 1, kolom ke 1-nya dihilangkan. Yang baris ke 1, kolom keduanya yang dihilangkan, dan seterusnya. Jadi ini plus minus, dan seterusnya. Jadi kita punya di sini negatif 1 pangkat ini ya. Jadi kita bisa menghitung determinan dari suatu matriks yang ukurannya sebarang N kali N. Jadi sebagai contoh, misalkan kita mau mencari determinan dari matriks ini ya. Jadi determinan matriks ini bagaimana caranya? Pakai baris pertama tadi ya. Jadi di sini 1 dikalikan. Jadi ini ya, misalkan ini A, jadi determinan A, ini kan sama dengan 1 dikali determinan dari, kita punya berapa? Jadi baris pertama, kolom pertama kita hilangkan kan. Jadi kita punya 4, negatif 1, negatif 2, 0 ya. Di situ berarti kita punya dia jadi determinan, determinannya kan jadi 4 kali 0 dikurang ini ya, negatif 2, negatif 1 ya. Berarti ini jadi negatif 2 ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena ya setelah ini kan kita punya negatif 1 kali 0 ya. 0 kali sesuatu kan tidak perlu kita hitung. Terus di sini juga kita punya ada 0 kali sesuatu kan tidak perlu kita hitung. Jadi bagusnya adalah kita punya 0 ini akan membantu kita supaya perhitungannya tidak banyak kan. Tentunya kan jadi pertanyaan kan, kalau misalkan bukan di baris pertama kan, untuk yang banyak nolnya kan. Nah, nanti bisa tidak kita menggunakan yang lain kan, mungkin kolom mungkin barangkali ya, atau baris yang lain kan juga bisa ya. Jadi ini kebetulan saja kalau kita gunakan ini tadi ternyata masih mudah. Dan ternyata kalau misalkan kita secara umum, jadi kita punya yang namanya kofaktor. Jadi kofaktor itu ya pada dasarnya adalah kita bisa lakukan ekspansi ya. Jadi bentuknya ini dan ternyata dia akan jadi determinan A. Jadi kofaktor di sini ya dia sama dengan ini CIJ-nya ini. Jadi negatif 1 pangkat I plus J determinan AIJ. Jadi kita bisa memperoleh determinan AIJ ini dari CIJ ini dibagi dengan ini ya. Oke. Jadi determinan A-nya dapat dicari dan ini adalah kita bisa IJ-nya terserah yang di mana.
Jadi kita bisa melakukan ya tadi yang kita lakukan tadi. Jadi untuk yang kita hitung di awal tadi kan kita menggunakan baris pertama. Ternyata secara umum kita bisa menggunakan baris ke I dan juga kita bisa menggunakan kolom ke J ya. Jadi terserah mau kita pakai yang mana untuk mendapatkan determinan ini. Jadi sebagai contoh misalkan kita mau menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga. Jadi kolom ketiga kan di sini ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita lihat di sini tadi pangkatnya itu kan alternating ya. Jadi plus minus plus minus plus minus. Jadi kita lihat di sini kita punya plus minus, di sini plus lagi. Jadi kita punya determinan A ini sebenarnya 0 dikali sesuatu. Jadi kita tidak perlu lihat ya sesuatunya karena kalau dikalikan 0 kan ya habis. Jadi di sini minus berarti kita punya negatif 1 dikali kita punya ini 1 dikali determinan dari berapa? Ini dihilangkan ya. Berarti kan kita punya 1, 5, 0, negatif 2 ya. Terus ini kita tambahkan lagi. Ya kan? 0 kali sesuatu ya. Kita nggak peduli sesuatunya apa. Karena kalau dikali 0 ya nanti habis kan. Jadi kita punya di sini adalah negatif 1 dikali. Di sini kita punya berapa? 1 kali negatif 2. Negatif 2. Dikurang 0 kali 5 ya, berarti 0 ya. Berarti kita punya determinannya jadi 2. Nah, itu caranya kalau kita menggunakan kolom kedua. Bagaimana kalau misalkan kita pakai baris ketiga? Nah, kolom ketiga tadi, maaf. Jadi kalau kita baris ketiga ya sama saja ya. Nanti baris ketiga ya dengan cara itu tadi. Jadi kita patokannya adalah kalau kita punya matriks A, di sini A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, terus AN1, AN2 kan di sini ANN. Jadi patokannya adalah kita dari kiri atas itu plus negatif dan seterusnya. Jadi terakhirnya ini tergantung ya. Jadi ini 1 plus N ya. Itu dia plus atau negatif kan. Jadi negatif 1 kali 1 pangkat 1 plus N. Terus nanti misalkan dia di baris keberapa ya kita ngikuti saja tandanya dari situ. Itu paling mudah untuk melihatnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan ya kalau kita lihat ya, kalau kita menggunakan ekspansi tadi, baris atau kolom, tentunya dia akan sangat bagus kalau ada ya baris atau kolom yang nolnya paling banyak kan. Kenapa? Karena lebih efisien. Jelas ya, karena kita punya 0 kali sesuatu kan tentunya lebih mudah kalau kita memilih baris atau kolom dengan ya komponen nolnya ini di sini. Nolnya itu terbanyak. Jadi itu lebih mudah. Dan menariknya adalah kalau kita punya suatu matriks segitiga, baik atas maupun bawah, kita peroleh determinan A-nya itu hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya bayangkan kalau misalkan kita punya determinan A, itu determinan dari yang bentuknya gini ya, misalkan ya. A11 ini bawahnya sudah 0 ya. Jadi tidak peduli ya. Di sini A22, ini A33 dan seterusnya ANN. Atasnya juga kita nggak terlalu peduli. Jadi kan ini sama dengan ini kan tadi plus minus bla bla bla. Terus di sini plus lagi ya. Jadi bisa kita lihat di sini akan sama dengan A11 kali determinan yang sisanya kan. Jadi baris pertama, kolom pertama kita hilangkan. Berarti kita tinggal punya A23, A22, maaf. A22, A33, ANN kan. Ini bawahnya 0, atasnya terserah, nggak tahu apa. Terus ini lagi, ekspansi lagi, kolom pertama. Jadi ini ekspansi kolom pertama, ini lagi ekspansi kolom pertama, nanti kita peroleh apa? A11 kali A22 dikali determinan dari ya sisanya kan A33, ini ANN ya kan. Di sini nggak tahu apa, tapi yang bawahnya 0 kan. Dan kalau kita lanjutkan terus nanti akan jadi ya A11 kali A22 kali A33 dan seterusnya sampai ANN kan. Jadi itu untuk kasus matriks segitiga atas. Kalau misalkan matriks segitiga bawah bagaimana? Kita lakukan terus saja ekspansi pada baris pertama. Nanti hasilnya sama. Jadi
tinggal determinannya itu ya jadi hasil kali dari unsur-unsur di diagonal utamanya saja. Jadi mungkin itu saja untuk yang ini ya, tentang pengertian determinan matriks dan bagaimana cara menghitungnya. Itu banyak hal ya yang sangat menarik terkait determinan matriks ini. Jadi sekian saja untuk video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.